Kondisi geografis Kerajaan Demak. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa Tengah. Berdasarkan informasi dalam babat lokal, pusat pemerintahan Kerajaan Demak terletak di Bintara atau Gelagahwangi. Pusat Kerajaan Demak ini dikelilingi oleh beberapa sungai, antara lain Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan Sungai Serang. Keberadaan sungai-sungai ini sangat membantu perkembangan pertanian di Kerajaan Demak. Sementara itu, wilayah pesisir Demak menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal dagang berukuran besar. Letak geografis Demak menyebabkan Demak menjadi penghubung daerah-daerah Indonesia bagian timur dan barat. Kemudian kita masuk ke dalam kehidupan politik. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Raden Patah merupakan keturunan dari Raja Majapahit ke-5 dan Putri Champa Vietnam. Pada mulanya, Kerajaan Demak merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, ketika Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada tahun 1478 dikarenakan perang saudara, Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan Islam di Indonesia. Selain itu, wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang telah menganut agama Islam juga berada di wilayah kekuasaan Demak. Setelah Raden Patah wafat, Demak dipimpin oleh Pati Unus atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor. Pati Unus terinspirasi oleh keberhasilan Gajah Mada, sehingga ia berambisi menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di wilayah Kepulauan Indonesia seperti Majapahit. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Pati Unus berusaha membangun angkatan laut yang kuat. Selain membangun angkatan laut, Pati Unus juga berusaha menyerang Malaka pada saat itu yang dikuasai Portugis. Penyerangan itu dilakukan karena keberadaan Portugis di Malaka dianggap merugikan perdagangan di Demak. Akan tetapi, serangan tersebut gagal karena Portugis memiliki angkatan perang yang lebih kuat. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada abad 15. Setelah Raden Patah wafat, Demak dipimpin oleh Pati Unus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Kedudukan Pati Unus sebagai Sultan Demak kemudian digantikan oleh Sultan Trenggono. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu, wilayah Kerajaan Demak meliputi sebagian besar wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Bahkan kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, yaitu wilayah di daerah Kalimantan Barat, kemudian Palembang, Jambi, dan Banjar, yaitu wilayah di daerah Kalimantan Selatan. Demak mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Trenggono. Kemunduran ini diakibatkan oleh adanya perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto yang merupakan putra Sultan Trenggono dan juga Arya Penangsang, keturunan Pangeran Sekar Sedolepen yang merupakan adik dari Sultan Trenggono. Dalam perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Akan tetapi, Arya Penangsang kemudian dibunuh oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono dari Pajang. Ia kemudian merebut tahta kerajaan Demak dari Arya Penangsang dan memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Pemindahan ibu kota Demak tersebut sekaligus mengakhiri eksistensi kerajaan Demak. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kehidupan ekonomi kerajaan Demak. Kerajaan Demak memiliki kehidupan ekonomi yang terdiri dari dua sektor, yaitu maritim dan juga agraris. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sektor maritimnya. Melalui sektor maritim, Kerajaan Demak berada di pesisir pantai yang membuat Kerajaan Demak dapat berkembang dengan sangat cepat. Nah, pelabuhan Kerajaan Demak ini berkembang menjadi pelabuhan internasional yang menghubungkan antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Karena ini banyak pedagang-pedagang asing yang memperjualbelikan rempah-rempah ataupun barang-barang dari daerah asalnya. Mereka juga sering membeli rempah-rempah yang berasal dari Demak. Selain dari sektor maritim, kehidupan ekonomi Kerajaan Demak bisa juga dilihat dari sektor agrarisnya. Nah, tidak lepas dari kesuburan tanah di pedalaman-pedalaman Kerajaan Demak yang membantu perkembangan pertanian sawah. Beras merupakan salah satu komoditas Demak yang diunggulkan dari sektor agraris. Pada abad ke-16, Demak dikenal sebagai kerajaan yang menghasilkan beras paling banyak di wilayah Kepulauan Indonesia.
Lanjut ke dalam kehidupan agama. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di pantai utara Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa tersebut didukung oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Sanga. Para wali tersebut memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Wali Sanga mendirikan Masjid Agung Demak sebagai pusat dakwah agama Islam di Jawa. Masjid Agung Demak juga sering digunakan sebagai tempat bersidang para wali atau ulama untuk membahas berbagai permasalahan. Wali Sanga pun berperan sebagai penasihat Kerajaan Demak pada masa itu. Dari perkembangan akulturasi budaya ini kita bisa melihat tradisi agama Islam di Kerajaan Demak berbeda dengan apa yang ada di Arab. Nah, corak kebudayaannya bisa kita lihat di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini sangat unik karena memiliki atap tumpang dan bertingkat 3. Bisa kita lihat bahwa masjid tersebut mendapatkan akulturasi budaya Jawa dan juga Hindu-Buddha. Nah, dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat kerajaan Demak ini sangat bisa untuk atau memiliki kemampuan untuk mengakulturasikan budaya Islam dengan budaya lokal maupun Hindu-Buddha.